Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak Bro. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini bisa dihadirkan, bisa diberikan izin, diperkenankan untuk hadir oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita yang akan datang. Amin. Berkah dan rahmat tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umat manusia sehingga kita bisa merasakan rahmat Allah, bisa menyapa, bisa kita rasakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita awali kajian kita pada kesempatan ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik Ibu-ibu sekalian, kita masih di latihan ya. Kita masih di latihan yang akan kita bahas pada latihan kita kali ini. Kemarin kita sudah baca, sudah pula berbagi pemahaman, berdiskusi, mengkaji, bermodalkan pemahaman bahasa Arab kita yang masih terbatas. Berdasarkan pemahaman bahasa Arab kita yang masih terbatas. Apalagi nanti ibu-ibu, bapak sekalian, kalau bahasa Arabnya semakin dalam, semakin luas, ya bacaan-bacaan serta kajian-kajian buku-buku keagamaannya juga semakin banyak, insya Allah akan membantu kita untuk memahami kalamullah lebih mendalam dan lebih luas. Ya, ibu bapak sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya, ini nih, kajian kita Al-Baqarah 186. Pada kesempatan tersebut ada Pak Abdul Hamid ya, yang telah berbagi pemahaman. Nah, selanjutnya ini karena dari segi makna, ya dari segi makna sudah ya kita bahas. Nah, maka kita lanjutkan ini ibu-ibu kalian. Sekalian kita lanjutkan kajian kita dengan berbagi pemahaman, lalu kita lanjutkan dengan pendalaman. Kita akan mulai dengan Al-Isra 85. Ya, apa bunyi ayatnya, kutipan ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wa yas'alunaka min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, asik. Lihat buku, nggak ngeliat layar, jadi punya tambahan. Maaf. Oke, ibu kalian. Nah, kalau gitu kita ke Pak Abdul Hamid. Ya. Siapa Pak akan melanjutkan? Yang melanjutkan. Tadi yang datang duluan Ibu Siti Salamah, silakan Ibu ya. Siti Salamah. Sesama Mandailing. Bu, masih tertutup mikrofonnya.
Silakan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu, urusan ruh itu ada di tangan Tuhanku. Iya. Bagus. Tangannya dari mana? Ide ada tangannya. Ya Pak, Ide ada tangannya dari mana? ada tangannya. Mm-mm. Saya nggak bilang tangan deh Pak. Oh, Tangan. Bulan nih Bu, kedengeran Bu. Gimana ya ngomongnya? Ibu bapak yang lain ada yang mendengar tangan nggak? Mendengar. Tuh, Mendengar ya? saya bilang ya. Kalau Di gitu, tangan Tuhanku terima kata Ibu kasih. tadi. Terima Maksud kasih, saya Pak. begini Pak, katakanlah urusan, maksudnya urusan ruh itu. Oh iya ada tangannya, iya betul. Tangan Tuhanku kan. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Katakanlah urusan ruh itu ada Tuhanku. Yang bermakna urusan ruh yang mana? Amri. Pertanyaannya, urusan ruh yang mana bermakna urusan ruh katanya. Kulir ruhu min amri. Urusan ruh katanya. Yang mana yang bermakna Iya. urusan ruh? Urusannya amri. Ruhnya ruh. Nah, yang duluan muncul yang mana itu? Ruh. Nah, coba kalau begitu. Seumpama nanti memang kalau urutan bahasa Arab tidak cocok, boleh kita berpikir untuk mengubah urutannya, gitu cara kita ya, cara kita menyikapinya, bahwa kenyataannya memang demikian, bahwa urutan teks bahasa Arab kalau kita maknai ke dalam bahasa Indonesia tidak selalu sama, betul itu. Cuman gitu, mengubah-ubah urutan itu adalah pilihan jika mengikuti urutan bahasa Indonesia tidak memahamkan kita. Gitu ya, coba. Ya Pak Guru. Katakanlah ruh ada pada Tuhanku. Bagus. Maknai tidak? Amrinya saya memaknainya urusan, tapi kalau ditaruh di belakang juga lucu. Baik. Jadi sekarang coba kita mencoba dulu ya. Dua Ya. catatannya ya. Ruhnya didahulukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amri bermakna urusan tidak ditinggalkan. Katakanlah ruh menjadi urusan Tuhanku. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, bisa. Iya baru ketemu Pak. Bisa. Dari mana menjadinya? Min. Bagus. Jadi. Bagus tuh. Kan bisa begitu. Baik, terima kasih Bu Siti Salamah. Kalau yang lain bagaimana? Ada nggak yang bisa selain yang tadi Bu Siti Salamah sudah tawarkan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Apa bunyi kutipan ayatnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
Kul Kul lima lima ismu ismu kabirun kabir nas wa manafi'u wa wa ismuha ismuha akbaru akbaru min naf'ihima. naf'ihima. Siapa berikutnya? Pak Hamid. Saya juga. Ya, dari atas saja ya, Bu Fauziah ya. Silakan Bu. Bisa Bu Fauzia? Yes, ayu. Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan judi, tentang minuman ya. Khamar dan judi. Katakanlah itu adalah dosa yang besar. Masih bawah ya Pak ya? Sampai bawah lagi ya Pak ya? Semampunya semampu dan sebahagianya. Ya, sebagiannya ya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa keduanya dosa yang besar. Iya, Pak. Sudah sampai di situ? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya siapa? Pak Hamid. Bu Fatimah, silakan Bu. Wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan bermanfaat wa manafi'u dan manfaat untuk manusia. Tunggu Pak Guru. Wa ismuhuma akbar. Dan dosa apa ya? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan manfaat untuk manusia dan dosa yang besar. Wa ismuhuma akbaru min dan lebih besar dosanya daripada manfaatnya, gitu Pak Guru. Iya, bagus. Coba dirangkai dari awal ya, dengan melanjutkan yang tadi Bu Fauziah sudah kemukakan. Dirangkai. Nanti kalau dirangkai mungkin akan terasa ada sesuatu yang semakin bagus kalau diubah, atau bisa jadi kalau dirangkai semakin mantap dengan pemahaman yang tadi dimiliki. Coba dirangkai, Bu. Mereka bertanya, saya Pak Guru. Iya, betul. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan judi. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa yang besar. Katakanlah di dalam keduanya ada dosa yang besar. Saya wa manafi'unya saya enggak ini Pak Guru nih. Mengapa? Wa manafi'unya kenapa? Tidak bisa mengartikannya kok. Oke. Bermanfaat kan itu, tapi kok bermanfaat ya gitu maksudnya Pak Guru. Tidak bisa merangkainya gitu. Nah, coba lihat ya. Wa manafi'u itu jenisnya apa? Bentuk berapa kira-kira? Bentuk 4 kali Pak Guru. Bentuk 4. Dari mana diduga? Itu ada, kalau mimnya, ada mimnya itu Pak Guru.
Seperti manfaat. Udah? Bukan. Bentuk 3 kayaknya Pak Guru ya. Oke, baik. Apa jadinya? Tidak wa manafi'u. Saya ininya cuma nafi'anya itu, di mimnya saya nggak ini Pak Guru, manfaat itu aja tuh. Oke, baik. Oke, jadi bagaimana kalau begitu? Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan judi. Katakanlah, terdapat dosa besar di dalam keduanya. Dan manfaat bagi manusia. Bagus. Terus? Wa ismuhu ma'akbaru dan lebih banyak dosanya dan lebih besar dosanya dibanding manfaatnya gitu Pak Guru. Iya, oke, baik ya. Ini pemahaman dasar sudah didapat insya Allah. Mari kita ke tahap berikutnya, ke pendalaman. Ya, arti yang tadi bisa dipakai, bisa gitu ya. Bisa dipakai. Soal pemahaman maknanya bisa dijelaskan ya. Pemahaman maknanya bisa dijelaskan. Ya, tapi mari kita coba ya. Mari kita coba pemahaman itu lebih kita konkretkan lagi gitu ya. Kita coba pemahaman itu kita konkretkan lagi. Misalnya kita mulai di sini, yas'alunaka. Ya, sebagai kata kunci ini komentar yang sama juga dengan yang sebelumnya, Al-Isra sebenarnya, atau sama juga dengan komentar kita Al-Baqarah, yaitu Sa'ala sebelumnya, pada pertemuan kita sebelumnya. Ya, tapi kita bisa jadi konsentrasi kita berbeda. Fokus perhatian kita berbeda, sehingga apa yang sudah pernah kita pahami tertutupi oleh konsentrasi yang lain. Apa maksudnya? Coba kita lihat sisi lain yang bisa kita pelajari. Yas'alunaka, apa maknanya tadi, Bu? Mereka bertanya kepadamu. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, gitu. Jawablah gitu ya Pak Guru. Pinter, gitu ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba dilihat ya. Isi jawabannya adalah fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Isi jawaban. Subjeknya apa kira-kira dari jawaban itu? Subjeknya fihima itu kali Pak Guru. Apa? Di fihima itu. Ya, bagus. Fihima apa maknanya? Maksudnya ini Homer dan judi ini. Maksudnya. Oke, bagus. Fihima apa maksudnya? Fihima? Di dalam Homer. Fihima? Oh, di dalam keduanya gitu. Oke, bagus. Ibu kalau mengawali ungkapan dengan mengatakan di dalam, coba dirasa-rasa aja. Di dalam. Nah, kira-kira itu cocok nggak jadi subjek? Di dalam. Gitu. Enggak sih, katakannya. Enggak. Oke, baik. Nah, coba cari yang lain kalau begitu. Pokok pembicaraannya apa di situ? Subjeknya manusia kali Pak Guru ya? Mana yang bermakna manusia? Linas. Oh, kita ke bawah enggak? Enggak ya? Boleh atas bawah boleh, tergantung Ibu sukanya yang boleh. Variasi boleh. Kan masih dalam satu rangkaian. Tapi kasro. Iya. Tapi Linnas kasro, iya, apa maknanya? Oh, manafi'u kali Pak Guru. Manfaat. Tapi ismun kabir. Dua-duanya tuh ya ismun kabir. Apakah berbicara soal manfaat saja di situ? Tidak, dengan dosa yang besar juga. Oke, bagus. Berarti subjeknya apa? Ismun kabir.
dosa yang besar Dosa yang besar saja. dan manfaat. Iya, bagus. Mulai dari situ. Coba awali kalimatnya dengan mengatakan, jawablah. Itu. Dosa besar dan manfaat bagi manusia. Baru kemudian fihi. Gitu. Ya, Pak. Kira-kira bagaimana jadinya? Jadi mungkin gini. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan judi. Ya. Jawablah, dosa besar dan manfaat bagi manusia di dalam keduanya. Iya, bagus. Sudah berasa enak itu atau ada yang masih terasa? Belum, masih terasa kurang kayaknya Pak Guru kalau saya. Baik, kira-kira di bagian mana itu? Dosa besar dan manfaat bagi manusia. Terus Tihma tadi? Di dalam keduanya. Enggak. Di dalam keduanya, Pak Guru. Dosa besar dan manfaat bagi manusia. Di dalam kedua lebih. Di dalam ini Ibu, ini ya, apa maksud mengatakan di dalam itu? Apakah ini seperti Ibu berbicara atau berpikir tentang rumah, lalu? Bukan. Gitu. Itu Pak Guru, antara judi dan Homer itu. Pada judi dan Homer itu gitu Pak Guru maksudnya. Bagus. Pada judi dan Homer itu, jangan di dalam ya, pada. Ya, bagus tuh. Makin kemampuan mengolah kata-katanya makin bagus ya. Ya, pada judi dan Homer. Homer. Ya. Tapi di sini menggunakan ungkapan fihima. Bagaimana jadinya? Pada. Tapi tetap Pak Guru, subjeknya kita dahulukan dosa besar dan manfaat. Boleh, ya itu kita mau coba. Ya, kita mau coba. Oh, jadi gini. Bisa kalau saya ganti gini Pak Guru, jawablah pada keduanya ada dosa besar dan manfaat bagi manusia. Iya, bagus. Sudah mengedepankan subjek daripada predikat dan keterangan. Subjek sih ismun kabir. Dosa besar dan manfaat bagi manusia pada keduanya. Iya, bagus. Ini sudah ya. Subjek predikatnya sudah dapat. Ya, subjek predikatnya sudah dapat, tapi terasa ada yang belum enak. Nah, kira-kira begitu ya? Iya. Gitu. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, tadi kita akan membangun pemahaman di atas perjuangan Bu Fatimah. Nah, jadi kita akan lanjutkan perjuangan Bu Fatimah, jangan digugurkan itu. Kalau gugurkan kita egois namanya. Apa yang sudah Bu Fatimah hasilkan adalah, itu tadi, mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan judi. Jawablah, dosa besar dan manfaat bagi manusia pada keduanya. Begitu ya Bu Fatimah tadi ya? Ya, Pak Guru. Nah, baik. Tapi kata Bu Fatimah, sang empunya ide, ini ada yang belum enak nih, gitu. Kira-kira ada nggak ibu-ibu, bapak sekalian yang punya ide nih supaya lebih enak gitu? Ada? Kalau saya coba Pak Guru. Ya silahkan. Bagaimana ide Pak Hamid? Bagaimana? Jadi yang di awal sama, mereka bertanya kepadamu mengenai Homer dan judi. Jawablah, pada keduanya ada dosa besar dan manfaat bagi manusia. Bapak ambil jalan sendiri berarti. Ya, nggak boleh ya. Baik, ibu-ibu yang lain, kita mau bangun pemahaman
Ini kita mau melanjutkan perjuangan Bu Fatimah tadi tuh, kayaknya kan hampir mau sampai puncak tuh, tapi karena ada di Gadok masih macet gitu, jadi Bu Fatimah sih. Ada ibu bapak yang lain? Oke, baik. Kalau tidak saya ada ide. Begitu mendengar pernyataan Bu Fatimah, saya berpikir begini. Ya, terdapat gitu. Saya mengatakan gitu. Jawablah, terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia pada keduanya. Atau itu kepanjangan, Pak Guru. Coba biar lebih ringkas lagi. Bilang apa? Saya berpikir ada. Nah, gitu. Jawablah, ada dosa besar dan manfaat bagi manusia pada keduanya. Gimana kalau begitu, Bu Fatimah? Ya, Pak Guru. Lebih enak. Terima kasih kalau begitu ya. Itu saya ngikutin idenya Bu Fatimah aja. Gitu. Kalau pertanyaannya dari mana? Ada idenya mengatakan ada Pak Guru. Saya itu mencoba melengkapi apa yang Bu Fatimah pikirkan. Sebenarnya bisa jadi Bu Fatimah itu sudah berpikir ke sana, tapi nanti dia khawatir dari mana adanya gitu. Jadi nanti padahal itu saya bisa nanya, bisa jawab kalau ditanya dari mana adanya Pak Guru, biar enak. Biar enak. Gitu ya. Tadi pilihan Pak Hamid juga boleh ya. Gitu. Oke, baik. Lanjutkan, Bu Fatimah. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Iya. Pada keduanya lebih banyak dosa, pada keduanya lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Pada keduanya, pada keduanya. Dan kehumanya dosanya lebih besar daripada manfaatnya, gitu aja kali Pak Guru. Oke. Jadi sekali lagi Bu. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Iya, bagus. Jadi Wak di sini Ibu maknanya apa, Wak? Oh iya. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya, gitu kali Pak Guru. Oke, bagus. Ada dan di sini apa idenya sehingga muncul dan? Menyambung kalimat dari itu Pak Guru. Sebelumnya. Ya, menyambung dari sebelumnya. Sebelumnya bicara tentang apa? Tentang dosa besar dan manfaat bagi manusia, tapi ternyata lebih besar dosanya dibanding manfaatnya, gitu. Itu tuh bagus. Tetapi ya. Iya. Tapi. Oke. Iya. Ini mahal nih ilmunya, ini mahal. Tuh, saya juga bingung. Saya juga bingung itu mau bagaimana cara memberitahunya, tapi tidak mendoktrin gitu, itu bingung saya. Tapi alhamdulillah gitu, dengan olah rasa pikirannya. Gitu. Lemot ini Pak Guru, lemot nih. Saya Pak Guru. Namanya kita kan belajar ya, belajar itu. Ya tentu kalau dibandingkan, saya di tempat lain langsung dikasih, ya lemot kita. Bandinginnya sama langsung dikasih. Kalau itu kan kita bikin sendiri ini. Itu kita bikin sendiri. Kita adonannya, kita aduk gulanya, kita telurnya, gitu ya. Ya itu tidak terasa lemot. Kalau mau cepat, langsung aja ke toko kue, langsung pilih, gitu. Pilih, bayar, cepat. Kalau begitu. Nah, tapi kita kan ingin ya, bukan sekedar bisa menikmati kue hidangan orang, tapi kita ingin juga memanfaatkan karunia Allah berupa pikiran ini untuk memikirkan maksud dari kalamnya. Lebih besar pahalanya itu Bu Fatimah daripada sekedar dikasih. Gitu. Ya, terima kasih Pak Guru. Semangat terus ya. Ini bagus. Bagus ini. Baik, terima kasih. Tetapi akan keren begitu. Ada manfaat besar. Ada juga
ada dosa besar dan dan manfaat. ada manfaat bagi Manfaat. manusia. Tetapi ya itu, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Ya. Gitu. Oke, bagus. Gimana Pak Hamid? Enak ya itu ya dengarnya ya? Enak, Pak. Alhamdulillah. Komentarnya gimana? Bu Ketua, Bu Fauzia? Oh, bagus ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Silahkan nih, sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Hamid, kita berikan lagi nih hak suara untuk memilih. Yang belum Bu Farida ya? Oke. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya Pak Guru ya. Silakan. Langsung itu maksudnya gimana gitu. Silakan. Ya dibaca dulu. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kepadanya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang akan memberikan kepadamu. Iya, bagus. Keren. Lahnya di situ apa maksudnya? Ada pengulangan penegasan Pak Guru. Iya. Yang diulangi yang mana? Nahnu sama na, sama-sama kami. Bukannya begitu, kalau bahasa Arab begitu. Ya. Karena ya, bukannya begitu bahasa Arab. Bukannya pasangan standar dalam bahasa Arab. Kalau ada domir nahnu, maka mudhari'nya diawali nun. Bukannya begitu? Ya, tapi kata Pak Guru kalau diulang-ulang yang bermakna sama penegasan. Nah, ini bagian dari pengulangan itu atau bagian dari keselarasan? Bagian dari keselarasan. Oke, bagus. Bagus. Kalau namanya pengulangan itu semacam ini nih, semacam ini ya, kalau seperti itu. Wah, Allah. Apa maknanya? Inna. Sesungguhnya. Ada naknya. Nak panjang di ujungnya. Sesungguhnya kami. Nah, itu kan udah. Lalu, ya. Tuh. Oh. Nah, kalau ini nih iya. Tapi berbeda kalau begini. Bisa terbaca? Inna nahnu nazzalna. Iya, bagus. Jadi beda hubungan antara nahnu dengan na yang di sini. Karena itu adalah sesuatu yang untuk keselarasan. Beda hubungannya dengan nahnu dengan na yang ada di sini. Itu. Tuh. Karena bisa begini ceritanya ya. Ceritanya bagaimana? Bisa begini. Tuh. Inna nazalna bisa. Gitu ya. Ya Pak Guru. Nah, oke, baik. Ya. Jadi beda hubungan antara nahnu yang ada pada ungkapan inna serta pemahaman nahnu yang ada pada ungkapan, mohon maaf ini salah ini tadi nih. Bukan nun yang di awal ya, tapi ini maksudnya nazalna yang na-nya. Maaf. Ini tadi terlalu fokus ke itu nunnya. Padahal maksudnya ke sini. Penanda ini ya. Penanda yang ini. Gitu. Karena itu gitu ya. Karena itu dalam bahasa Indonesia kita cukup mengucapkan nahnu ya sekali pada konteks nahnu nazalna. Ya, pada konteks nahnu nazalna. Karena itu sebagai suatu kemestian. Itulah perubahan bahasa Arab, perubahan untuk jenis fiil, dia akan berubah sejalan dengan perubahan domirnya.
Coba sekarang kita tadi ya, kecuali kalau kemudian bergeser dari pemahaman yang tadilah itu penegasan, bergeser menjadi soal enaknya, gitu ya. Enaknya begitu. Itu beda cerita kalau enaknya begitu, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Nah, tapi bagus, itu sudah ada ilmu yang dipakai, itu udah bagus. Coba diungkap kembali, Bu. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kepadanya. Kami tidak meminta rezeki, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Oke, bagus. Itu tadi ketika mengatakan kepadanya, itu idenya makna dari mana? Kepadanya itu? Alaiha. Iya, bagus. Nyaknya kemana? Nyaknya bersabarlah itu untuk sholat. Dan bersabarlah untuk sholat, gitu. Untuk mengerjakan sholat, bersabarlah. Oke, bagus. Bersabarlah untuk mengerjakan sholat. Oke, berikutnya. La nas'aluka rizqon wa nahnu narzukuka. Apa maknanya? Kami tidak meminta rezeki, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Iya, bagus. Ini antara ungkapan la nas'aluka rizqon dengan nahnu narzukuka itu, ini idenya paralel atau idenya itu bertentangan? Paralel. Bertentangan, Pak Guru, bertentangan. Bertentangan. Nah, berarti kita coba cari dalam bahasa Indonesia untuk pertentangan seperti ini ya, pertentangan seperti ini, kira-kira apa kata sambung yang gitu? Kata sambung yang cocok untuk kita gunakan. Kayak Bu Fatimah tadi, tetapi. Oke. Nah, coba kita lihat di sini ya, gitu ya. Untuk pertentangan ini lebih unik lagi nih untuk pertentangan ini yang kedua itu lebih baik dibandingkan yang pertama atau pertama lebih baik daripada yang kedua? Lebih baik yang kedua. Oke, baik. Ini udah bagus nih idenya nih. Ide bahasa Indonesianya sudah bisa membantu. Nah, kira-kira itu tadi. Tadi sudah bagus, ya. Bagus ada tetapinya. Nah, lebih bagus lagi ini bisa terpahami bahwa lebih bagus ini ya, narzukuka daripada la nas'aluka rizq. Kira-kira apa gitu? Selain tetapi tadi. Selain tetapi. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Akan tetapi. Oke, bagus. Yang lain ibu-ibu, bapak sekalian apa kira-kira? Ya, melainkan Pak Guru. Melainkan. Bagus. Coba yang lain. Kan udah dapat 3 itu. Tetapi, akan tetapi, melainkan. Yang lain? Oke, baik. Nah, coba ibu-ibu, bapak, nih saya ada 2 usulan tambahan. Silahkan nanti di main perasaan kita ya. Main perasaan. Pertama tadi tetapi. Yang kedua tadi akan tetapi. Yang ketiga apa tadi? Melainkan. Nah, melainkan ya. Yang keempat adalah sebaliknya. Nah, yang kelima bahkan. Coba dirasa-rasa gitu. Coba dirasa-rasa. Bahkan. Tuh, boleh ini, boleh tetap
wah yang paling bagus sih yang tadi saya pikirkan gitu, boleh gitu. Semuanya benar. Ya Pak Guru. Semuanya benar, ini bukan soal, kita bukan bicara soal benar salah ini, tapi soal mana yang terasa paling enak. Namanya perasaan itu ya subjektif. Tetapi, akan tetapi, sambil dirasa-rasa ya. Kemudian apa tadi Pak Hamid? Melainkan. Itu mirip dengan sebaliknya. Ya, Lalu sebaliknya. Bahkan. Ya, gitu. Sudah tetap yang sudah terpikir sendiri yang terbaik, ya maksudnya yang paling cocok dirasa. Bahkan. Oh, oke, bagus. Yang lain? Sebaliknya. Oke, lebih condong sebaliknya. Sebaliknya Pak. Lebih kenceng artinya. Ya, bagus. Karena pertentangan. Baik. Ya. Baik, itu artinya Ibu, Bapak sekalian, apa yang tadi sudah kita lakukan bersama, anggaplah ini sebagai simulasi. Simulasi bahwa mengerti itu tidak harus dengan satu arti. Mengerti itu tidak harus dengan satu arti. Nah, dan itu artinya ibu-ibu posisinya bisa jadi aman, bisa jadi tidak aman nih diposisikan begini. Tidak aman kenapa? Karena dilibatkan berpikir. Bisa jadi aman. Aman artinya tidak harus berkutat kaku pada satu pemahaman. Baik, terima kasih Bu Ida. Kita lanjutkan berikutnya. An-Nahl 43. Saya coba Pak Guru. Ya, silakan. Belum your list kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalian bertanya kepada ahli pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Iya, bagus. Ide makanya dari mana? Dari fa. Dalam bahasa Indonesia, pasangan kata maka apa, Bu? Jika. Ada sebelumnya? Ada sebelumnya jika. Jika ada kalian sebelumnya? tidak mengetahui. Sebelumnya, sebelum bahasa Arab dan sebelum bahasa Indonesia sama enggak? Sebelum. Kalau kita mengatakan sebelum, bahasa Arab itu adanya di kanan atau adanya di kiri? Sebelum adanya di kanan, kalau sesudah di kiri. Iya, bagus. Fa-nya ada di mana? Adanya di kiri. Kanannya mana? Kanannya, ya jika kalian tidak mengetahui. Oh, berarti ini kanan ya. Karena in kuntumnya itu ya, Pak Guru. In-nya itu jika kalian tidak mengetahui. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang didahulukan berarti maknanya. Gitu. Jika kalian tidak mengetahui, maka kalian bertanya kepada ahli pengetahuan. Kepada ahli yang memiliki pengetahuan. Begitu. Apa pentingnya gaya seperti ini, ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak sekalian, itu ibu-ibu sekalian, itu sampai nanti kita bisa nanya. Terus kalau begitu, apa kira-kira hikmahnya? Mengapa in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla zikri gitu. Nanti akan sampai ke situ. Kalau dari segi ide ini kan jikanya kok jikanya di belakangan gitu. Kok jikanya di belakangan, makanya didahulukan.
Itu salah satu bentuk keistimewaan dalam gaya bahasa Al-Quran. Di antaranya adalah ketika ada bagian yang didahulukan, bagian yang diakhirkan, padahal kalau menurut urutan umum, gitu. Urutan umum itu hanya bahasa manusia secara umum. Padahal kalau menurut urutan umum, bukan begitu urutannya. Gitu. Kalau kita lihat, ini kira-kira ada nggak yang ibu bapak sekalian yang punya terpikir gitu, gaya bahasanya mengapa kok fas'alu ahla zikrinya lebih dikedepankan daripada in kuntum la ta'lamun gitu. Ada nggak? Wah, gitu loh, ada sesuatu gitu. Ingin mengedepankan, maksudnya kalau nggak tahu bertanya kayak gimana ya? Ya kira-kira kalau pakai ini ya, kalau pakai ilmu umum gitu, itu. Yang di depan itu biasanya yang dianggap penting atau bukan? Penting. Iya. Penting. Berarti kesimpulan sederhananya ini mengisyaratkan kalau yang bertanya itu lebih penting gitu. Ya, mengisyaratkan bahwa bertanya itu sangat penting. Sangat penting. Bertanya itu sangat penting. Yang bermakna bertanya apa? As'alu. Itu bentuk berapa? Bentuk ini bentuk kalian, ini antum ya, antum sa'alu. Bentuk sa'al. Bentuk apa ya? Ibu-ibu, apa yang lain? Bentuk 5. Bentuk 5. Untuk bentuk 5 ya, untuk bentuk 5 itu awalnya huruf hamzah. Gitu ya, ingat? Iya. Ya. Huruf hamzah yang ada di fiil amr namanya apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Nah, bagus. Ada berapa cara membaca hamzah wasol? Dua. Apa yang dua itu? Sama dong. Iya. Di Kalau situ fathah sama kasroh ini ketiga ada fathah. Kalau fathah. Jadi bagaimana? Jadi fathah juga. Alu. Kayaknya ada yang Isalu. Lupa isalu ya. Isalu. Iya, ada yang lupa. Isalu. Ada dua. Antara u atau i. Jika u, jika bukan u maka i. Jadi isalu. Itu bentuk 5 memiliki makna apa? Kalian bertanya. Iya, bagus. Itu perintah. Yang memerintahkan siapa? Allah. Tuh. Kira-kira nih, kalau Allah yang memerintahkan, hukumnya bagaimana kira-kira? Wajib. Wajib. Tuh. Kalaupun kita mengatakan, oh nggak wajib. Itu artinya untuk orang ya, untuk bertanya sendiri, bertanya saja ya, bertanya ketika dianggap perlu, itu hukumnya sangat penting. Tapi untuk orang yang tidak tahu, bertanya itu, ya,
hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Itu artinya bahwa ini perintah agama kita sangat kondusif mendorong lahirnya masyarakat yang cerdas. Ya, lahirnya masyarakat yang cerdas. Sampai mempunyai perhatian besar terhadap ya, bertanya dalam konteks ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Bu Nur Aida. Ya, terima kasih Bu Nur Aida. Kita lanjutkan berikutnya. Sudah selesai bagian yang Hamzah, ya, latihan kita bagian Hamzah sudah selesai. Pak Guru, saya mau tanya. Ya, silakan Ibu. Yang tadi sebetulnya Pak Guru wastobir. Bagus. Ya, bagaimana pertanyaannya? Kenapa ada toknya? Mengapa ada tok? Ini pertanyaan mengapa itu ada ide apa di balik pertanyaan mengapa itu? Saya belum paham itu. Menurut saya itu kan bukannya wasbir. Maaf. Ibu punya ide bahwa itu wasbir dari mana? Dari Sobaro. Oh, oke, bagus ya. Nah, bagus ya. Nah, coba sekarang kita ini ya. Coba sekarang kita pakai gitu ya. Kita pakai ilmu lama nih kalau masih ingat. Ibu-ibu yang lain, ibu bapak kalau ingat tolong diingatkan, tapi kalau lupa ya sama-sama kita nikmati lupa itu dengan cara apa tadi? Bertanya kan gitu. Dua unsur terpenting bahasa itu apa, ibu bapak sekalian? Dua unsur terpenting bahasa. Huruf. Oke, bagus. Dua gitu. Kalau ini jawabnya dua gitu. Tapi kalau belum jawab dua, berarti masih ada yang kurang. Huruf dan dua unsur terpenting. Kalimat dan kata. Oke, bagus. Silakan yang lain. Kita ibaratnya ini ibarat rumah kita itu penuh, saking penuhnya barang-barang mungkin ada yang tidak tertata rapi. Coba itu dicari-cari dua unsur terpenting dari bahasa. Dasar. Bagus. Yang lain? Baik. Kalau lupa kita ingatkan. Dua unsur terpenting bahasa adalah bentuk dan makna. Apa? Salah semua. Bentuk dan makna. Bentuk dan makna. Kira-kira ada yang kena nggak? Ada yang kena nggak? Oh iya, gitu. Ada nggak? Nggak, Pak Guru. Alhamdulillah ada. Coba lanjutnya begini. Ada yang ini nggak? Yang ingat dulu perumpamaan. Hubungan antara bentuk dengan makna adalah seperti antara apa dengan apa. Hubungan bentuk dan ada makna. Ada yang seragam dan tidak seragam gitu ya. Bagus. Seragam dan tidak seragam masih bagian dari ilmu kita. Walaupun entah bagian yang mana, atau bagian ini atau yang bukan, itu soal lain. Yang lain, hubungan antara bentuk dan makna seperti seumpama ibarat gitu. Ibarat hubungan antara ibu dan anak. Oke, bagus. Dulu kita udah punya apa tadi? Berapa dulu anaknya, Bu Ida? Anaknya 3 kalau nggak salah. Bukan, 4 anaknya. 4, iya ya 4 Pak Guru. Kiri kanan atas bawah. Ibu 4 anak gitu. Tapi Pak Hamid juga ikut ya. Dulu sih awal-awalnya saya pakai 1 suami 4 istri. Ibu-ibu protes. Kalau gitu saya ganti ilmunya menjadi 1 ibu 4 anak. Ilmu apa itu? Ilmu fiil gitu ya. Bagus. Ya, tapi ini hubungan bentuk dan makna. Pak. Baik, kita ingatkan. Ya, ini untuk mengarah tadi ya, menjawab pertanyaan itu. Ya, cuman mungkin nanti saya tidak terbiasa bertanya mengapa gitu ya.
pertanyaannya adalah ada makna apa? Gitu tuh nanti Ibu Siti Salamah, gitu ya. Seolah-olah kalau pertanyaannya mengapa gitu, maunya Allah masa ditanyain begitu gitu. Tapi kalau pertanyaan apa maknanya, menarik ini pertanyaannya. Tapi kira-kira maksud Ibu juga begitu. Hubungan antara bentuk dengan makna adalah seperti seumpama ibarat hubungan antara gelas dengan airnya. Gitu. Antara gelas dengan airnya. Nah, kita bagus tadi Bu Siti Salamah karena sudah pernah belajar sehingga beliau menawarkan mengapa bukan isbir. Nah, gitu. Mengapa bukan isbir? Nah, kira-kira ilmunya seperti tadi, Bu. Nah, ilmunya seperti tadi. Hubungan antara gelas dengan isinya. Kalau gelasnya gede, isinya banyak. Nah, coba lihat. Yang di atas ini adalah kata yang memerintahkan kita untuk sabar. Ini ilmunya Bu Siti Salamah. Ini juga memerintahkan kita untuk sabar. Maka mari kita lihat gelasnya. Mana lebih banyak antara isbir dengan istobir? Mana yang lebih berat mengucapkan antara isbir dengan istobir? Istobir. Nah, maka dari situ kita bisa berkata, oh berarti sabar yang diminta di sini ini bukan sabar biasa. Bukan sabar biasa, tapi ini sabar yang luar biasa, sabar yang berat, sehingga membutuhkan kesungguhan, kesabaran yang tinggi di dalam melaksanakannya. Coba, apa ibu-ibu sekalian dari rukun Islam, mana rukun Islam yang paling sering dilakukan? Sholat. Sholat. Nah, dari situ aja sudah kan? Dari situ aja sudah bisa kita jawab. Dibandingkan dengan yang lain. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Ya. Bahkan di dalam sholat ada syahadatnya. Terus rukun Islam berikutnya? Sholat. Bagus, itu yang kita bicarakan. Rukun Islam berikutnya? Puasa. Nah, berapa yang wajib? Yang utama di bulan Ramadan. Waktu sholat boleh nggak makan sambil makan? Boleh nggak sholat sambil makan? Enggak. Boleh. Oh, berarti ada puasanya di situ. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, gitu ya, Bu Siti Salamah, bisa ya dipahami? Itu artinya bahwa kehadiran tok itu berarti biar mantap. Biar mantap. Sabarnya. Baik, mudah-mudahan tadi bisa memberikan wawasan, pemahaman. Ini bagus itu bertanya tentang makna, cuman ya kalau pertanyaannya mengapa, itu terkesan ada sesuatu yang tidak pas nih. Mengapa gitu? Kira-kira begitu. Ibu bapak yang lain apa ada komentar dan pertanyaan terkait dengan apa yang kita kaji pada kesempatan ini? Baik, kalau tidak ada, maka kajian kita pada kesempatan ini sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah tuntas mengkaji latihan pertama. Latihan pertama yang berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan lanjutkan dengan pemahaman latihan yang baik. Tapi ada satu hal yang ingin kami sampaikan tadi terlewat ya karena konsentrasi kepada sisi yang lain. Nah, ini coba ibu-ibu ini kata yang bermakna judi. Judi. Nah, katanya judi.
Apa bahasa Arabnya di situ, Judi? Maisir. Ya. Al-Maisir. Coba kita gunakan ini. Gunakan ilmu dasar kita, yaitu ciri khusus bahasa Arab. Kira-kira apa 3 huruf pokoknya? Ya, sinro. Ada ya, ada sin, dan ada ro. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ada yang ingat kalau ada ya, sin, ro, makna dasarnya apa? Rahasia. Mudah. Iya, bagus. Itu. Kalau sir-sirnya, sirnya itu ada rahasia. Kalau di yusri mudah. Jadi kira-kira begini ilmunya. Mengapa judi itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan maisir? Karena itu menggambarkan. Yaitu menggambarkan apa? Mimpi banyak orang yang ingin kaya tapi tidak ingin bersungguh-sungguh kerja. Ingin kaya dengan cara yang mudah. Tuh, gitulah karakternya dengan judi. Itu. Gitu. Iya. Lah, karakter judi itu. Coba mimpi yang ditawarkan. Mimpi yang ditawarkan. 50.000 jadi 5 juta. Woi, jadi 5 miliar dan sebagainya. Kalau menang. Judi menjanjikan kemenangan. Kira-kira begitu. Bisa diikuti ya, Ibu Bapak sekalian. Terakhir kali kami ingin sampaikan bahwa di antara keistimewaan bahasa Al-Quran adalah yang pertama tadi dari yang ini di antara sekian banyak ya. Yang pertama adalah Al-Quran memilih kata begitu tepat. Sehingga tadi seperti Bu Siti Salamah memperbandingkan antara istobir dengan isbir yang sering didengar waktu belajar, dapatlah ilmu baru. Bahwa sabar untuk sholat itu beda dengan sabar untuk yang lain. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah soal struktur atau gaya bahasa Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah mengedepankan sesuatu yang biasanya dalam bahasa manusia, penggunaan komunikasi sehari manusia itu biasanya di belakang, atau sebaliknya membelakangkan sesuatu yang menurut bahasa komunikasi manusia pada umumnya itu ada di apa? Ada di belakang. Mengedepankan yang di belakang dan membelakangkan yang di depan. Tapi bukan sekedar iseng. Bukan sekedar iseng. Orang Arab pun juga mengatakan, oh iya ya, kalau digontak, kalau ditukar begitu malah jadi istimewa. Nah, seperti tadi, in kuntum la ta'lamun itu coba kalau kita lihat, bandingkan ujung dengan ayat yang lain, itu bisa memberikan kita pemahaman lebih bahwa ini dalam maknanya serta indah bunyinya. Itu yang kita sebut dengan level kelima. Itu ya, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah kajian kita pada kesempatan ini sudah sampai pada penghujung dari latihan Hamzah. Insya Allah pada pertemuan kita berikutnya kita akan membahas lagi kandungan makna yang bisa kita pahami dari latihan yang baru. Demikian Ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri kesempatan yang Allah berikan. Usia kita alhamdulillah masih kita berisi. Ini nama kelompok kita Muhajirin, hijrah itu artinya pindah dari kondisi tidak baik menjadi yang baik menjadi lebih baik. Sehingga kita terus memperbaiki diri, pengetahuan kita bertambah, dan mudah-mudahan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga semakin dekat. Demikian, Bapak, mari kita syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Dan demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Baik, sama-sama. Demikian. Pamit ya.